Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-94 ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi ya, di mana mereka meyakini bahwasanya hanya merekalah yang masuk surga ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, Bani Israel, tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani ya. Tilka amanihum, itu hanyalah angan-angan kalian. Apalagi Yahudi ya. Nasrani juga meyakini bahwasanya hanya mereka masuk surga. Yahudi juga merasa mereka yang masuk surga. Terlebih lagi kaum Yahudi. Mereka punya keyakinan tentang surga dan neraka, yaitu bahwasanya mereka pasti masuk surga. Kalaupun mereka masuk neraka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Bahwasanya kalaupun mereka masuk neraka hanya beberapa hari saja ya. Kalaupun mereka masuk neraka hanya beberapa hari saja, kemudian mereka akan masuk surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ya dengan menurunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, jika kamu menganggap bahwasanya kampung akhirat yaitu surga, indallahi khalisatan min dunin nas, itu hanyalah khusus buat kalian di sisi Allah, orang-orang lain tidak bisa. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka hendaknya kalian minta mati jika kalian benar-benar meyakini hal tersebut ya. Ini sebagian ulama menganggap ayat ini ayat mubahalah, yaitu menantang orang-orang Yahudi. Kalau kalian merasa benar, minta mati. Tantangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Perhatikan di sini Allah berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah." Katakanlah jika memang wahai orang Yahudi, kalian merasa bahwasanya surga itu di sisi Allah hanyalah khalisatan, hanya untuk kalian saja, min dunin nas, selain manusia semua tidak ada yang bisa masuk surga. An-nas di sini alif lamnya ada alif lam lil istighraq atau lil jins, yaitu mencakup seluruh manusia. Selain Yahudi, mau Nasara, mau muslimin, mau semua orang manusia dalam semesta ini selain Yahudi tidak bisa masuk surga ya. Ini keyakinan mereka. Maka jika benar kalian berkeyakinan demikian, maka mudah saja, ya udah minta mati aja. Fatamannawul maut. Maka hendaknya kalian minta mati. Ngapain hidup susah-susah di atas muka bumi? Dengan cobaan, dengan kesengsaraan, dikejar-kejar oleh Romawi, dikejar-kejar oleh Persia, diperangi oleh Bukhtanasar, Nebukadnezar, ya, dan yang lainnya, dikejar-kejar oleh Hitler dan yang lain. Mending mati, terlepas dari kesengsaraan, menuju ke alam kebahagiaan yang sempurna. Lihat kaum muslimin, ketika kaum muslimin dijanjikan surga, maka mereka langsung ingin mati ya. Ketika Rasulullah SAW dalam perang Uhud, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Ya, bangkitlah kalian menuju surga ya, yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Maka ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Na'am, benar." Ya, maka dia berkata, "Bakhin." Menakjubkan. Kata Rasulullah SAW, "Ma hamalaka ala qaulika bakhin." Apa yang buat kau berkata bakhin, menakjubkan. Kemudian dia berkata, "Ya la in hayitu ila an akula hadhihi tamarati hadhihi li innaha la hayatun tawilah." Dia berkata, itu dia sedang makan korma sahabat ini. Dia mengatakan, kalau saya harus nunggu untuk masuk surga, harus makan korma ini dahulu sampai habis, maka ini penungguan yang lama. Faramatil katamarat, maka dia pun buang korma-korma tersebut, kemudian dia masuk dalam peperangan, kemudian meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah kabarkan yang mati di sini akan masuk surga. Ya. Yang mati di sini akan masuk surga. Ya. Kenapa kita
Ya, karena kenapa kita masih belum berani mati? Karena kita tidak yakin kita masuk surga tidak. Kita banyak melakukan maksiat, ya. Kita banyak melakukan maksiat. Kita bertobat, Allah alam tobat kita terima atau tidak. Kita beramal soleh, entah amal soleh kita diterima atau tidak. Masih banyak hak-hak orang di sekitar kita yang mungkin belum kita bisa tunaikan. Hak suami, hak istri, hak anak-anak, hak orang tua, hak kawan, hak tetangga. Sehingga tidak ada di antara kita yang pede bahwasanya kita pasti masuk surga. Jangankan kita, bahkan para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, yang mereka dijamin masuk surga saja mereka tidak pede karena merasa terlalu jauh daripada kesempurnaan, ya. Bahwasanya sehingga mereka tidak sombong, tidak angkuh, mereka jauh dari namanya ujub. Nah, orang Yahudi di puncak ujub. Merasa pasti masuk surga. Kita saja yang masuk surga. Kalau mati pasti masuk surga. Kalau mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, diazab cuma sebentar, beberapa hari doang kata mereka. Nah, kalau kalian meyakini demikian dan mereka proklamirkan hal ini bahwasanya hanya kami yang masuk surga, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Mereka berkata tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Ya sudah, kalau begitu gampang. Ya, fatamannawul maut. Kalau begitu silakan minta mati. Silakan minta mati. Tapi ternyata mereka tidak ada yang minta mati. Kalau kalian benar dengan keyakinan kalian pasti masuk surga, fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Maka mintalah mati kalian benar-benar yakin dengan keyakinan kalian. Kata Allah, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak bakalan minta mati selama-lamanya akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Wallahu alimun bil zalimin. Dan Allah tahu dengan perbuatan orang-orang zalim, yaitu Yahudi. Ya. Dan ini di antara ayat yang menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi sangat ingin membatalkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sebagaimana dalam beberapa ayat yang lain bagaimana mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu dengan pertanyaan yang mereka harap Rasulullah sallallahu tidak bisa jawab. Sehingga Rasulullah sallallahu tidak bisa jawab, maka batallah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ingin membatalkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mudah. Sekarang turun ayat mengatakan walan yatamannahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati selamanya. Kalau ingin membatalkan Al-Quran, mudah, datang satu Yahudi bilang, saya ingin mati, karena saya yakin pasti masuk surga. Tapi dari sekian Yahudi di zaman Nabi, tidak ada yang pernah datang kepada Nabi mengatakan, saya ingin mati. Ya. Ini buktikan tentang mukjizat Al-Quran. Allah mengatakan, walan yatamannahu abadan. Tidak ada seorang pun ya, yang minta mati. Mereka tidak bakalan minta mati. Ya. Dan ini mirip seperti mukjizat Nabi SAW tentang Abu Lahab. Di awal-awal Islam, Allah berkata, Allah turunkan ayat ketika Rasulullah SAW naik di atas bukit Safa, kemudian mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, maka yang pertama menolak adalah pamannya Abu Lahab. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, adi hadza jama'tana, ya Muhammad, gara-gara ini aja kau kumpulan kami semua, tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau seluruh hari, sepanjang hari wahai Muhammad. Maka Allah turunkan ayatnya surat Al-Lahab membela Rasulullah SAW, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab, ya. Kemudian celaka dia, kemudian kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang neraka tersebut panas dan menyala-nyala apinya. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya pun akan bawa kayu bakar, akan masuk dalam neraka membakarnya. Subhanallah, kabarkan dalam surat Al-Lahab, Abu Lahab masuk neraka, istrinya juga masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat bagi dia hartanya dan anaknya, tidak bermanfaat. Istrinya masuk neraka. Allah kabarkan dia, anaknya, istrinya di neraka jahanam. Subhanallah. Ini di awal Islam. Kalau orang ingin membatalkan Al-Quran, mudah. Abu Lahab masuk Islam, selesai. Al-Quran berarti bohong. Istrinya masuk Islam, selesai. Anaknya masuk Islam, selesai. Al-Quran bohong. Tetapi ternyata tidak. Mereka benar-benar mati dalam kondisi kafir. Nah, sama seperti ini. Allah mengatakan, walan yatamannahu abadan. Orang Yahudi tidak akan minta mati. Ya. Dan benar, selama Rasulullah SAW hidup, tidak seorang pun Yahudi yang datang kepada Nabi mengatakan, saya ingin mati karena saya pasti masuk surga. Tidak ada. Kenapa mereka tidak berani menyambut tantangan Nabi Muhammad SAW, mubahalah Nabi SAW? Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu perbuatan mereka. Mereka tahu mereka berdosa. Mereka tahu kekufuran yang mereka lakukan. Mereka tahu kekurangan ajaran mereka. Mereka tahu nenek moyang mereka dahulu atau orang-orang dahulu pernah ada yang jadi babi dan monyet, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya dulu orang-orang terdahulu mereka, pendahulu mereka pernah membunuh para nabi. Mereka tahu mereka brengsek. Sehingga mereka tidak berani minta mati, ya.
Sebagian ahli tafsir mengatakan ini memang ayat berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak ada yang minta mati. Tapi kenyataannya hingga saat sekarang berdasarkan ini para ahli tafsir dari kalangan Arab, mereka mengatakan sampai sekarang kami tidak mengetahui juga ada seorang Yahudi yang minta mati. Ya, karena sebenarnya meskipun lisannya mengatakan kami pasti masuk surga, tapi hati mereka penuh dengan keraguan, sadar akan kekeliruan-kekeliruan yang mereka lakukan. Allah mengatakan wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui perbuatan orang-orang zalim, ya. Mereka zalim. Dan kalau Allah tahu, bukan sekedar tahu, yaitu Allah mampu untuk memberi balasan kepada orang-orang zalim tersebut. Setelah itu Allah berfirman, menjelaskan hakikat mereka. Mereka tidak bakalan minta mati. Kenapa? Kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya. Bahwasanya sungguh kamu akan mendapati mereka, yaitu Yahudi, adalah manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia, paling ingin hidup selama-lamanya. Bahkan lebih tamak untuk hidup daripada orang-orang musyrikin Arab. Ya, bayangkan, lebih tamak daripada kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab, ya, mereka tidak yakin akan hari kebangkitan. Ya. Dan mereka tahu bahwasanya kehidupannya di dunia ini saja. Seharusnya mereka tamak dalam kehidupan dunia karena mereka tahu setelah dunia selesai. Karena mereka tahu dunia kalau sudah mereka mati selesai. Karena mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dan mereka senang dengan dunia. Mereka menganggap inilah dunia yang sudahlah, ini kehidupan kita. Ya, tidak ada hari kebangkitan. Yahudi tahu ada hari kebangkitan. Yahudi Nasara sama seperti kita, tahu akan ada hari kebangkitan. Tetapi Yahudi lebih semangat hidup daripada orang-orang musyrikin Arab. Lebih takut mati daripada kaum musyrikin Arab. Ya, dan benar kalau kita lihat bagaimana peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab, musyrikin Arab lebih gentle, lebih berani, lebih berhadapan dengan kaum muslimin. Bilang Yahudi kabur sana, kabur sini, kemudian berbuat curang, sembunyi di benteng-benteng, itulah Yahudi. Lebih takut mati daripada kaum musyrikin. Nah, aneh kalau kalian merasa kalian pasti masuk surga, kenapa takut mati? Sudah tidak mau minta mati, sekaligus paling semangat untuk hidup di atas muka bumi. Kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka, orang Yahudi, yaitu ingin bisa hidup dipanjangkan umurnya selama 1000 tahun. Kalau bisa hidup 1000 tahun, mereka pingin. Ini Yahudi, ya, ingin ingin hidup selama-lamanya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya mereka ingin berumur panjang. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Kata Allah tidak ada faedahnya, ya. Kalau mereka umur panjang, taruhlah mereka dikasih umur 1000 tahun, dikasih umur 2000 tahun, terus apa? Mau selamat dari neraka? Jawabannya tidak. Kalau sudah waktunya selesai, taruhlah umur mereka 3000 tahun. Setelah 3000 tahun selesai masuk neraka. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur panjang yang mereka rasakan tidak akan menghindarkan mereka, menyelamatkan mereka dari azab. Ya, kata Allah, "Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar." Itu an yu'ammar, mereka dipanjangkan umur, tidak akan menyelamatkan mereka dari azab neraka jahanam. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Ini berlaku sama Yahudi sekarang. Ya. Mereka mau bebas, mau puas-puas, mau menguasai dunia, mau hidup selama-lamanya, mau berfoya-foya, mau silakan. Yahudi zaman sekarang, ya, silakan. Ya, tapi ingat, wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Allah bercerita lagi tentang akidah Yahudi. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Itu orang Yahudi, mereka benci kepada malaikat Jibril. Mereka musuhi malaikat Jibril. Kata Allah, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Jibril nazzalahu telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika biiznillah kepada qalbumu ya Muhammad dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang di mana Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Wa hudan, Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Timbul pertanyaan, apa sebab Yahudi membenci Jibril? Ya, kalau kita baca dalam buku tafsir, para ulama menyebutkan sebagian riwayat, ya, bahwasanya Yahudi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang datang kepada engkau? Malaikat siapa?" Kata Rasulullah SAW, "Jibril." Kata mereka, itu musuh kami. Jibril kenapa dimusuhi oleh Yahudi? Disebutkan mereka mengenai Jibril itu menjengkelkan. Kenapa kalau datang kepada Nabi kami, Nabi Musa atau Nabi yang lainnya, suruh perang. Selalu datang dengan perintah-perintah yang berat. Kami ingin seperti Mikail datang dengan hujan, mendatangkan tumbuh-tumbuhan. Jibril bikin masalah.
datang perintah-perintah yang merepotkan, memberatkan, peranglah, apalah. Ya, dan itu sudah mereka tahu sejak dahulu kalau bagaimana Allah perintahkan mereka perkara-perkara yang berat. Allah perintahkan lewat Jibril alaihissalam. Makanya mereka enggak suka Jibril. Kata mereka, Muhammad, siapa yang datang kepadamu? Jibril atau yang lain? Jibril. Allah enggak, kita enggak beriman. Seandainya yang datang sama kamu Mikail atau malaikat yang lain, kita akan beriman. Ini omongan mereka orang Yahudi beralasan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran yang datangkan wahyu adalah Jibril, dan ini kedustaan. Sebenarnya mereka itu hanya cuma alasan doang. Sebenarnya mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad yang berbangsa Arab. Itu saja masalahnya. Mereka cari-cari alasan Jibril lah, inilah. Bukankah yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nabi-nabi Bani Israel juga Jibril, bukan nabi yang lain, bukan malaikat yang lain. Tetapi karena Muhammad adalah Arabi, orang Arab, dan mereka fanatis golongan yang luar biasa, tidak mau ada nabi dari selain golongan mereka, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, beralasan saja yang datang kepada engkau adalah Jibril. Maka Allah bantah. Kata Allah, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Siapa yang musuh Jibril? Fa innahu nazzalu ala qalbika biidznillah, ya. Bagaimana Jibril menurunkan Al-Qur'an? Gimana engkau memusuhi Jibril? Jibril, ya, menurunkan Al-Qur'an dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Jibril itu hanya pesuruh Allah. Allah yang memerintahkan Jibril, hanya utusan Allah. Yang dia bawa Al-Qur'an dari Tuhan. Tuhan kalian juga Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Quran tersebut diturunkan dari Allah, Jibril hanya membawa, diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Allah tekankan lagi. Ini semua terjadi karena izin Allah. Terus ngapain kalian musuh Jibril? Hanya omong kosong kalian. Kalau musuh Allah sekalian. Yang nyuruh Jibril siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kalian beralasan musuh Jibril, sungguhnya kalian musuh Allah. Kemudian lihat apa isi Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Bukankah Al-Quran isinya baik? Membenarkan tentang nabi-nabi terdahulu, membenarkan tentang kitab-kitab suci terdahulu. Kenapa? Kata Tahir bin Asyur, karena datang al-mutanabbi'un, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, menyalah-nyalahkan Taurat, menyalah-nyalahkan Injil, menyalahkan kitab-kitab terdahulu. Maka fungsi Al-Quran untuk mengkokohkan bahwasanya Taurat dan Injil pernah turun kepada Bani Israel, pernah turun kepada Musa dan Isa alaihi wassalam. Jadi justru Al-Quran ini memperkokoh kalian di atas kebenaran, wahai Yahudi. Kalian dulu benar. Terus ngapain kalian memusuhi Al-Quran? Ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan, dan Al-Quran adalah petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan adalah kabar gembira bagi kaum mukminin. Perhatikan. Jadi saya ulangi, mereka pura-pura tidak mau beriman kepada Nabi beralasan apa? Karena Jibril yang bawa wahyu. Ya, padahal Musa Isa juga Jibril yang datang, ya. Kemudian mereka bilang Jibril selalu menjengkelkan, datang dengan perintah-perintah yang berat. Kami ingin seperti Mikail dan yang lain, malaikat-malaikat yang datang rahmat. Adapun Jibril bikin masalah, ya. Maka Allah bantah, ya. Kalau kalian musuh Jibril, Jibril itu siapa sih? Jibril itu pesuruh Allah, utusan Allah. Membawa Al-Quran yang turun dari Allah. Nazzalahu ala qalbika, kepada hati Nabi Muhammad SAW. Apa fungsi Al-Quran tersebut? Membenarkan kitab-kitab terdahulu. Terus kenapa? Bukankah Al-Quran mendukung kalian membenarkan Taurat dan Injil? Kemudian apa isi Al-Quran? Hudan wa busyra, petunjuk dan kabar gembira bagi kaum mukminin. Terus tidak ada alasan bagi kalian untuk memusuhi Jibril. Dan ingat, begitu mereka memusuhi Jibril, konsekuensinya mereka memusuhi Allah, karena Jibril hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tekankan setelah itu pada ayat 98, kata Allah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikal, sungguhnya fa innallaha aduwwul lil kafirin, sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Perhatikan di sini, ketika Yahudi memusuhi Jibril, maka Allah sebutkan konsekuensinya. Sungguhnya kalau kalian memusuhi Jibril, konsekuensinya apa? Konsekuensi pertama, kalian memusuhi Allah, karena Allah yang mengutus Jibril. Konsekuensi kedua, kalian memusuhi seluruh jenis malaikat. Kenapa? Karena Jibril adalah pemimpin para malaikat. Kalian musuhi malaikat seluruhnya dong kalau gitu. Ya. Berarti sesungguhnya kalian musuhi Mikail juga. Yang kalian katakan kalian senang dengan Mikail, sesungguhnya kalian musuhi karena Mikail temannya Jibril, dan Jibril adalah pemimpin para malaikat. Ya.
Kemudian konsekuensinya kalian berkufur kepada para rasul. Kenapa? Karena Jibril yang menurunkan wahyu kepada para rasul. Jibril yang turunkan wahyu kepada Musa, kepada Isa, kepada Zakaria, kepada Yahya, kepada Sulaiman, kepada Daud, kepada Yusuf, kepada Yakub, kepada Ibrahim. Semua yang turunkan wahyu siapa? Jibril alaihissalam. Berarti konsekuensinya kalian memusuhi seluruh para rasul. Ini subhanallah, menakjubkan Al-Quran ketika Yahudi memusuhi Jibril, Allah jelaskan, semuanya kalian itu musuhi banyak, bukan Jibril aja. Pertama, man kana aduwwan lillah, kalian musuh kepada Allah. Wa malaikati, kalian musuh kepada seluruh para rasul, ya. Ya, sebagaimana Mikail diutus oleh Allah, Jibril juga diutus oleh Allah. Kalau kalian memusuhi utusan Tuhan, maka kalian melazimkan kalian memusuhi seluruh utusan Tuhan, malaikat. Dan ingat, Jibril adalah Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat. Kalau kalian bermusuhan dengan pimpinannya, kalian bermusuhan dengan anak buahnya seluruhnya. Ya. Kemudian adulillahi wa malaikati wa rusuli, kalian bermusuhan kepada musuh-musuh, kepada para rasul, bukan kepada Muhammad doang yang kalian bermusuhan. Konsekuensi dari kalian memusuhi Jibril, kalian memusuhi Muhammad dan memusuhi seluruh nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi yang beri wahyu adalah Jibril alaihissalam. Kemudian wa Jibril, kemudian Allah ulangi lagi, kalian musuhi Jibril secara khusus. Setelah Allah sebutkan malaikat, Allah sebutkan Jibril. Dan ini namanya dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan Jibril secara khusus, padahal sebelumnya sudah disebutkan dalam golongan malaikat. Man kana aduwwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Barang siapa yang musuhi Allah dan para malaikat, kemudian Allah sebutkan Jibril secara khusus. Karena Jibril malaikat spesial. Ya. Allah namakan dengan ruh. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turunlah malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh Jibril disebut dengan ar-ruh. Kenapa? Karena Jibril membawa Al-Qur'an yang memberikan ruh kehidupan ya kepada hati-hati manusia yang beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Mikail." Dan kalian juga sungguhnya bermusuhan dengan Mikail. Meskipun kalian mengaku Mikail adalah kawan kalian, kalian senang dengan malaikat Mikail, tapi sesungguhnya kalian musuhi Mikail. Konsekuensi dari bermusuhan dengan Jibril ada bermusuhan dengan Mikail. Ya. Fa innallaha aduwwul kafirin. Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan fa innallaha aduwwun lahu. Allah memusuhi orang yang seperti ini atau Allah memusuhi orang-orang Yahudi yang meyakini memusuhi Jibril. Tidak, tapi Allah ganti dengan sifat fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Sebagai penjelasan bahwasanya siapa saja yang memusuhi Allah maka dia kafir. Memusuhi malaikat dia kafir. Benci kepada Rasulullah, musuhi Rasulullah dia kafir. Ya. Dia adalah orang-orang kafir. Sebagian ulama mengatakan Jibril, Mikail dalam bahasa Ibrani, il artinya Allah Subhanahu wa taala, Jibril artinya Abdullah. Mikail, il adalah Allah, Mika artinya adalah Ubaidillah. Ubaidillah ya. Ini pendapat yang mengatakan Israfil maksudnya Abdurrahman, semaan itu ada khilaf apakah il artinya hamba atau il artinya Allah. Namun sebenarnya merajihkan bahwasanya il artinya bukan hamba tapi il artinya Allah. Adapun yang di belakangnya itulah yang disebut dengan hamba, apakah Abdullah, apakah Ubaidillah atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah berfirman, ya. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ya, yang orang Yahudi pun sudah tahu, ya. Orang Yahudi tahu tentang kebenaran Al-Qur'an, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Ya, makanya mereka tidak tidak dikenal kemudian membantah isi Al-Qur'an, enggak. Orang Yahudi tidak dikenal membantah apa isi Al-Qur'an. Mereka hanya mengatakan Muhammad bukan utusan Tuhan. Kenapa? Muhammad Arab. Mereka tidak mau di situ saja. Mereka tahu kebenaran Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Makanya mereka nunggu kedatangan Rasulullah. Mereka sesumbar akan datang seorang nabi, akan dengan nabi tersebut mereka berperang. Ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Tatkala datang apa yang nabi yang mereka kenal, mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tahu nabi tersebut akan mengangkat senjata, nabi tersebut akan menguasai dunia, nabi tersebut akan berperang. Mereka tahu, ya. Nabi tersebut akan berjihad, mereka tahu. Itu nabi terakhir, mereka tahu. Makanya ketika datang Nabi Isa mereka tidak mau beriman. Ini bukan Nabi terakhir yang kami tunggu. Karena Nabi Isa tidak demikian. Nabi Isa berdakwah kepada tauhid, kepada akhlak. Nabi Isa tidak berperang melawan orang-orang Romawi dan yang lain.
Kata Allah, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, bayyinat ya. Bayyinat maksudnya jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Maknanya jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang kafir kepada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang keluar daripada jalan yang lurus. Fasiqun. Itu kafir dan fasik. Ya, bukan sekedar kafir doang, tapi kafir yang parah. Kafir yang fasik. Kemudian Allah mencela lagi orang-orang Yahudi. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Apakah setiap kali ya awa kullama ahadu ahdan, apa setiap kali mereka membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, nabadahu fariqum minhum, maka dibuanglah oleh sekelompok dari mereka, bal aktsaruhum la yu'minun, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Setiap kali mereka membuat janji kepada Allah atau berbuat janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melemparkannya ya, dan sebagian besar mereka tidak beriman. Baik, inilah kebiasaan orang Yahudi. Mereka suka berjanji dan mereka mengingkari. Apakah janji mereka kepada Allah atau janji mereka kepada sesama manusia? Ini sifat mereka. Berbeda dengan kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat ya, yang mereka ahadullah alaih ya, yang mereka menunaikan janji mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman adalah para lelaki yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukmin kalau sudah bikin janji kepada Allah, mereka menepati. Adapun orang-orang Yahudi, mereka berjanji kepada Allah, janji kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka mengingkari. Berjanji untuk beriman kepada nabi, yang setiap nabi baru yang datang, nabi selanjutnya mereka akan menolong nabi tersebut, memperjuangkan nabi tersebut. Ternyata mereka mengingkari. Jadi mereka sering bohong kepada Allah, mengingkari janji. Kemudian mereka juga sering bohong kepada sesama manusia. Lihat, mereka punya perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang kota Madinah, mereka bikin namanya Wasiqatu al-Madinah, yaitu piagam kota Madinah. Perjanjian, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, bahwasanya Yahudi dan kaum muslimin adalah penduduk negeri Madinah. Saling bahu-membahu dalam melawan musuh. Berinfak, sama-sama berinfak, mengeluarkan biaya. Kalau ada musuh datang dari luar, mereka perang bersama melawan orang-orang musuh dari luar. Ternyata mereka bohong. Justru mereka berkhianat. Mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka ingin beri kecelakaan kepada kaum muslimin. Apalagi Bani Quraidah bekerja sama dengan Al-Ahzab. Ya, ingin mencelakakan kaum muslimin. Jadi mereka pembohong. Awa kullama ahadu ahdan. Setiap mereka membuat perjanjian, mereka buang perjanjian tersebut. Nabadahu fariqum minhum. Ya, mereka buang ya perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman, mayoritas mereka tidak beriman. Sedikit yang beriman, sedikit mereka yang menunaikan janji. Ada orang Yahudi menunaikan janji tapi sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Allah berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Rasul tersebut mendukung mereka. Kalian Yahudi benar, kalian cuma harus diperbaiki. Kalian beriman kepada Nabi Musa itu benar, Taurat itu benar, Injil itu benar. Ini di antara fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan tentang kebenaran nabi-nabi terdahulu. Sehingga tidak perlu ada orang mencela mereka, karena Yahudi Nasara benar dulu nabi mereka pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi." Tatkala datang seorang rasul dari sisi Allah, membenarkan apa yang mereka bersama mereka, yaitu Taurat dan Injil. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Maka sekelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi, kitaballahi wara'a zuhurihim, mereka melemparkan kitabullah di belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Jadi Allah ingin menjelaskan ya, Allah menggunakan lafal, dan ini disebutkan oleh Tahrir bin Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Kata Allah, "Walamma ja'ahum rasulun min indillah." Tatkala datang seorang rasul dari sisi Allah. Apakah rasul di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rasul sebelumnya? Allah alam bisawab, tapi adalah cenderung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan setelah itu musaddiqul lima ma'ahum. Jika datang Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya,
Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha itu artinya apa? Seperti kita mengambil sesuatu, buang. Kalau bahasa Indonesia buang. Buang itu berarti apa? Itu sudah pegang, terus kita buang. Bukan ditinggalkan, bukan. Nabadha dalam bahasa Arab itu artinya buang. Artinya kita sudah mengambil sesuatu, kemudian kita buang. Allah mengatakan, tatkala datang seorang rasul, mereka membuang kitabullah. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Mereka membuang kitabullah. Mereka buang. Yang mereka sudah pegang, mereka buang. Nah, kitabullah yang mereka buang ini apa? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir yang mengatakan adalah Al-Quran. Ya, mereka tahu Al-Quran itu benar. Ya, mereka tahu telah datang bahwasanya Al-Quran itu benar. Mereka tahu ayat-ayat Allah. Mereka tahu kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, tapi mereka buang. Jadi mereka sudah ngerti. Mereka telah mendengar ayat-ayat Allah. Itu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Rasulullah SAW membacakan tentang kisah Bani Israel kepada mereka. Rasulullah SAW membacakan tentang kisah Nabi Yusuf kepada mereka. Mereka tahu. Mereka bukan orang-orang Yahudi yang bodoh, mereka terpelajar. Kemudian mereka tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sehingga mereka sudah mendengar ayat-ayat Allah, mereka sudah dengar Al-Qur'an, mereka tahu kebenarannya, mereka buang. Jadi mereka sudah pegang, mereka buang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui, padahal mereka tahu. Ka'annahum, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Artinya mereka tahu kebenaran Al-Qur'an. Dan saya yakin Yahudi sampai sekarang pun tahu Muhammad itu benar. Saya yakin orang Yahudi pun ngerti, cuma karena ta'assub, fanatik, buta, kesukuan yang buat mereka akhirnya menolak akan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua yang mengatakan mereka membuang kitabullah adalah membuang Taurat. Mereka paham isi Taurat dan dalam Taurat dikatakan berimanlah kepada nabi yang terakhir. Telah disebutkan sifat-sifat Nabi tersebut sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka dengan makrifah, pengetahuan yang jelas. Bukannya sekedar ada nabi-nabi, enggak. Taurat menjelaskan dengan jelas. Rasul tersebut namanya namanya siapa, sifat-sifatnya bagaimana, keluar di mana, berhijrah ke mana. Makanya mereka kenapa hijrah ke kota Madinah? Karena mereka menantikan kedatangan nabi tersebut yang akan berhijrah di suatu kota yang banyak kormanya. Mereka datang ke kota Madinah. Jadi ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka buang Taurat. Sudah tahu Taurat bilang, mereka seakan buang ke belakang, ka'annahum la ya'lamun. Seakan mereka tidak mengerti. Makanya orang Yahudi disebut dengan al-maghdub alaihim, dimurkai. Kenapa dikatakan dimurkai? Karena mereka menolak setelah mengetahui. Kalau Nasara tidak, wala dhalin. Kebanyakan mereka enggak ngerti semangat beribadah, berbicara tentang Tuhan asal keinginan mereka, bikin inovasi dalam beribadah tanpa ada dalil, sehingga mereka ada rahbaniyah, pastor tidak mau nikah, pastor macam-macam ya. Kalau Yahudi beda, mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu. Makanya dikatakan al-maghdub alaihim, dimurkai karena mereka punya ilmu yang tidak mereka kerjakan. Tapi kita lanjutkan, Allah masih bercerita tentang orang Yahudi. Ini suku yang suatu kaum yang sangat-sangat kurang ajar ya. Kurang ajar kepada Allah, kurang ajar kepada nabi-nabi mereka, kurang ajar kepada sesama manusia ya. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Sulaiman tidak kafir. Akan tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Para setan mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga setan-setan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babil di Irak, yaitu malaikat Harut dan Marut. Nanti akan kita jelaskan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah malaikat Harut dan Marut mengajarkan kepada seorang pun tentang sihir kecuali mereka berdua berkata, kami ini hanyalah ujian dari Tuhan, maka jangan kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka belajar dari malaikat Harut dan Marut sihir yang menyebabkan mereka bisa menceraikan antara seorang laki dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Tapi mereka tidak bisa memberi kemudaratan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sihir yang hanya memberi kemudaratan kepada mereka, tidak beri manfaat kepada mereka. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguhnya mereka telah mengetahui ya bahwasanya ya barang siapa yang membeli ya sihir ya dengan agamanya, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, kala itu kafir.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum." Sungguh buruk ya mereka telah menjual diri mereka. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Tapi ayat ini maksudnya apa? Ayat ini Syekh Sa'di memberikan faedah yang luar biasa dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman. Beliau mengatakan, lihatlah, ini merupakan sunnatullah. Perhatikan ini faedah yang baik ya. Merupakan sunnatullah. Jika seorang meninggalkan kebaikan, dia akan tersibukkan dengan keburukan. Sudah sunnatullah. Ini berlaku. Lihat, apa yang dilakukan orang Yahudi? Ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka datang Al-Qur'an, mereka buang ke belakang. Ketika mereka membuang Al-Qur'an kitabullah, maka mereka tersibukkan dengan kitab-kitab sihir. Mereka tersibukkan dengan kitab-kitab sihir. Dan ini sunnatullah berlaku. Lihatlah, zaman sekarang kalau orang sibuk dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan kebaikan. Begitu dia meninggalkan kebaikan, dia akan disibukkan dengan yang tidak bermanfaat, maksiat atau yang lainnya. Manusia sifatnya bergerak, sifatnya ingin beraktivitas. Ketika dia tidak beraktivitas dengan hal yang baik, dia akan terjerumus pada aktivitas yang buruk. Ketika dia meninggalkan hidayah, dia akan terjerumus dalam ghiwayah, dalam kesesatan. Ketika dia meninggalkan Al-Quran, dia akan terjerumus dalam kekufuran, kesyirikan, dan yang lainnya. Ketika orang Yahudi meninggalkan Al-Quran, di antaranya mereka terpalingkan sehingga mereka mengikuti sihir. Orang Yahudi pakar-pakar sihir. Kata Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi Sulaiman ini disebutkan konon ketika dia meninggal, ditemukan di singgasananya atau di kerajaannya untaian-untaian mantra-mantra ya, magic ya, jampi-jampi yang mengajarkan ke sihir. Sehingga mereka mengatakan Sulaiman dahulu menguasai jin-jin karena sihir yang dia miliki, dan dia tulis mantra-mantra tersebut agar kita bisa melakukan sihir seperti Sulaiman. Dan ini tidak benar. Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai jin-jin, jin ifrit dan jin yang lainnya bukan karena sihir, bukan, tapi Allah yang menundukkan jin-jin tersebut kepada Nabi Sulaiman. Tanpa ada sihir, tanpa ada mahar, istilah orang sekarang, tanpa ada sajen, tanpa ada apa-apa, Sulaiman bisa menguasai para jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun para syaitan ya membuat talbis, membuat tadlis, membuat penipuan sehingga terkesan seakan-akan Sulaiman itu punya ilmu sihir sehingga dia bisa menaklukkan para jin. Maka Allah bantah, Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru, tapi yang kafir adalah syaitan-syaitan. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yang ngajarin sihir itu setan, bukan Nabi Sulaiman. Setan mengajarkan kepada manusia sihir agar mereka bergantung kepada setan, agar mereka ibadah kepada setan, agar mereka mengagungkan setan, agar mereka tunduk kepada perintah setan, agar mereka beri sajen kepada setan, agar mereka bertawakal kepada setan. Di antaranya juga ilmu sihir adalah wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di negeri Irak, yaitu Harut dan Marut. Bagaimana kisah Harut dan Marut ini? Ada beberapa versi, namun datang dari riwayat yang lemah. Ya seperti disebutkan bahwasanya Harut dan Marut ketika malaikat melihat manusia, kenapa kok manusia bisa berbuat maksiat? Kenapa manusia melakukan kekufuran? Akhirnya mereka heran. Kata Allah, jangan kalian heran. Coba kalau saya kasih syahwat kepada kalian. Ketika akhirnya Allah pasang syahwat kepada malaikat Harut dan Marut tunduk ke atas muka bumi, akhirnya mereka melakukan kerusakan. Mereka akhirnya berzina, mereka akhirnya membunuh, mereka mengajar ilmu sihir. Tapi ini semua tidak benar. Seandainya ada dalilnya benar, kita sam'an wa ta'ah. Kita benarkan, tapi ternyata tidak ada dalilnya. Maka pendapat yang lebih kuat adalah kita ambil zahir ayat ini. Apa zahir ayat ini? Zahir ayat ini Allah pernah menurunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut, Allah turunkan di negeri Babil. Yang Allah turunkan malaikat tersebut sebagai penguji. Yaitu mereka disuruh oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir. Tapi setiap ada yang mau belajar, kata mereka, innama nahnu fitnatun, kami hanyalah ujian dari Allah. Fala takfur, jangan kalian kafir. Mereka ingatkan, ingat, jangan kalian kafir. Kami ini hanya ujian dari Allah. Jangan kalian belajar. Ya, tapi mereka ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia. Ya, menguji manusia. Seperti banyak ujian di alam semesta ini. Di antaranya Allah pernah menguji manusia dengan mengutus di Babil, yaitu Harut dan Marut. Tapi sebelum mereka mengajarkan, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian, jangan kalian kufur.
Tapi ternyata manusia berhasrat. Mau kufur enggak ada masalah, yang penting bisa punya kemampuan untuk menyihir. Maka kata Allah, fayata'allamuna minhuma, akhirnya mereka belajar dari Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, bisa memisahkan sihir yang bisa memisahkan suami dan istri. Jadi subhanallah, terkadang ini dan ini kenyataan, bisa jadi seorang suami terpisah dari istrinya. Kenapa? Ada sihir yang dimainkan oleh orang lain. Entah istrinya sangat benci kepada suaminya, entah suaminya melihat istrinya jelek, entah ya namanya sihir, punya pengaruh. Padahal kita tahu hubungan antara suami istri hubungan yang sangat kuat. Lebih daripada hubungan antara anak dengan ibu, dari sisi apa? Kedekatan, rahasia terbuka, dari diskusi. Ya, kita punya hubungan baik sama orang tua kita dan anak kita, dengan kakak kita, tapi tidak sebagaimana hubungan kita dengan suami kita dan istri kita. Bagaimana tidur bareng, kemudian saling membongkar rahasia, banyaklah hal yang tahu buruk-buruknya kita, tahu kebaikan-kebaikan kita. Yang paling tahu tentang kita adalah pasangan hidup kita. Jadi ikatan itu sangat kuat, simpul ikatan tersebut sangat kuat. Ternyata simpul ikatan yang sangat kuat tersebut bisa dipisahkan oleh sihir. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Ya. Dan ini menunjukkan sihir luar biasa. Ini menunjukkan sihir ada hakikatnya. Sihir ada hakikatnya, itu bisa memisahkan suami dan istri. Sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya. Sihir cuma hayalan saja, ada trik-trik, hanyalah sulap, seperti tidak benar. Sihir itu ada hakikatnya. Makanya diajarkan oleh para syaitan, kalau sihir tidak ada hakikat, tidak perlu syaitan yang ajar. Kalau sihir tidak ada hakikatnya, ngapain malaikat mengatakan jangan kalian kafir belajar ini? Menunjukkan ilmu sihir itu punya hakikat dan bisa memberi pengaruh. Dan kita kalau tanah air Indonesia kita tahu hal tersebut. Betapa banyak orang meninggal gara-gara sihir. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara sihir. Betapa banyak laki tidak bisa menggauli istrinya gara-gara sihir. Betapa banyak orang dipelet. Betapa banyak orang gagal cinta, cintanya tidak diterima, kemudian dia sihir, santet orang yang menolak cintanya. Dan banyak kejadian. Betapa banyak orang menjual toko-tokonya terlihat tertutup. Betapa banyak orang diganggu di rumahnya, diganggu di macam-macam sihir di tanah air kita. Ya, macam-macam. Sihir ada hakikatnya jelas. Orang yang belajar sihir kafir. Oleh karenanya ini dalil menunjukkan orang yang belajar sihir kafir. Belum dia praktekkan dia sudah kafir. Kenapa? Karena malaikat Harut dan Marut mengatakan, ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalian belajar sihir jangan belajar. Ini kami hanya ujian, kalian nanti kafir. Tapi mereka tetap belajar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Dan mereka itu tidak bisa beri mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini dalil bahwasanya semua yang terjadi dengan izin Allah. Tadi sebelumnya Allah mengatakan, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Perhatikan ayat sebelumnya tadi, beberapa ayat sebelumnya kata Allah, siapa yang musuhi Jibril, sungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Muhammad dengan izin Allah. Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah, dan terjadinya sihir di atas muka bumi bisa memisahkan suami dan istri juga dengan izin Allah. Izin yang pertama namanya izin syar'i, izin yang kedua namanya izin kauni. Izin kauni itu Allah mengizinkan terjadi hal-hal yang asalnya Allah tidak sukai tetapi sebagai ujian. Itu namanya izin kauni. Sehingga kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dengan izin Allah, baik dan buruk. Makanya di antara iman la antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di antara buktinya adalah kisah Harut dan Marut. Yang turunkan mereka di atas muka bumi siapa? Allah. Yang menyuruh mereka jadi fitnah siapa? Allah untuk ngajarin sihir. Yang menyebabkan sihir bisa mempengaruhi juga Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah, makanya Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa, para penyihir tersebut tidak bisa beri mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Meskipun Allah tidak suka sihir, tapi ini izin Allah izinkan. Sebagaimana iblis ingin menggoda manusia, Allah izinkan. Sebagaimana iblis minta dipanjangkan umurnya untuk menggoda manusia, Allah izinkan. Sebagaimana Allah izinkan Fir'aun hidup, Abu Jahal hidup, Abu Lahab hidup. Ya. Sebagaimana sihir punya pengaruh juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namanya al-iznu al-kauni. Yaitu Allah menghendaki, mengizinkan terjadi, ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu. Beda dengan izin syar'i. Izin syar'i itu perkara yang dicintai oleh Allah. Seperti tadi, Jibril menurunkan Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi Muhammad biiznillah, dengan izin Allah, itu izin syar'i. Kemudian kata Allah, wa yata'allamuna ma yadhurrum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, mereka belajar ilmu sihir yang beri mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat. Dan ini menunjukkan bahwa sihir adalah syarrun mahad, yaitu benar-benar murni keburukan. Ada sebagian keburukan yang ada manfaatnya. Contoh apa? Contoh khamar dan maisir. Kata Allah,
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamar. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah pada judi dan khamar itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Allah masih mengatakan ada manfaatnya. Judi masih ada manfaatnya, khamar masih ada manfaatnya. Tapi kalau sihir Allah mengatakan tidak ada manfaatnya. Wa yata'allamuna ma yadhurrum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang hanya beri mudarat kepada mereka dan tidak ada manfaatnya. Ini saking bahayanya sihir. Kira orang-orang dukun bermanfaat sihir mereka tidak bermanfaat. Ya sebentar tidak ada manfaatnya. Hakikatnya itu kesengsaraan. Semakin mereka memperdalam sihir mereka semakin sengsara. Kesengsaraan tersebut nampak di raut wajah mereka. Kehinaan hitam di wajah mereka. Para penyihir, penyembah syaitan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan mereka telah mengetahui barang siapa yang menukar Al-Qur'an dengan sihir tersebut, ya. Mereka membeli sihir tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu dia kafir. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Menjual ayat-ayat Allah atau menjual agama mereka demi memperoleh sihir, maka dia mungkin dapat kesenangan di dunia, tetapi dia tidak punya bagian sedikit pun di akhirat, itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum, dan sungguh buruk mereka telah menjual diri mereka untuk dengan sihir. Yaitu dapat kesenangan sihir, menjual mereka diri mereka untuk masuk neraka. Itu maksudnya. Sebagian orang sudah tahu sihir itu enggak boleh, tapi karena untuk dendam, karena untuk menang dalam pertaruhan, karena menang dalam pemilihan, karena pakai sihir. Supaya warungnya laris pakai sihir. Haram, tidak peduli ya. Itu artinya apa? Dapat kesenangan dunia tapi menjual diri masuk neraka. Menjual diri mereka masuk neraka. Sihir tersebut dibeli dengan harga yang sangat mahal. Itu menjual diri masuk neraka, pengorbanan, menumbalkan diri sendiri untuk masuk neraka hanya untuk mendapatkan kesenangan jiwa yang sesaat di dunia ya. Wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum, sungguh buruk sihir yang mereka telah beli dengan hak jiwa mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh-sungguh ada ganjaran di sisi Allah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, yaitu kalau mereka beriman dengan Al-Qur'an, orang Yahudi. Wattaqau, dan mereka meninggalkan kemaksiatan, di antaranya mereka meninggalkan sihir. Ini dalil bahwasanya meninggalkan maksiat ada pahalanya. Ya, orang tidak melakukan sihir pahalanya besar. Ya, namanya maksiat menggoda orang ingin ini, ingin meraih tujuan cita-citanya dengan cara-cara yang haram. Ya, dan dia bisa dapatkan hal tersebut. Tetapi kalau dia tinggalkan perkara tersebut karena Allah, lamathubatun min indillahi khair, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui akan hal ini. Allah masih bercerita lagi tentang Yahudi, tentang adab mereka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, yaitu perhatikan kami ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ra'ina artinya perhatikan kami, yaitu ra'i ahwalana, perhatikan diri kami wahai Rasulullah. Wa qul unzurna, tapi katakanlah unzurna, yaitu tunggulah kami agar kami bisa paham dengan baik, atau perhatianlah kepada kami dengan kata yang lain, wasma'u, ya, dan dengarlah, ya. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang pedih, ya. Bagi orang kafir azab yang pedih. Sebagian ulama menyebutkan sebab nuzul dari ayat ini yaitu kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah, ya, sebagian mereka tidak paham dengan baik sehingga mereka minta Nabi untuk mengulangi. Kata mereka ra'ina. Ra'ina bahasa Arab artinya perhatikan kami. Ya Rasulullah, perhatikan kondisi kami, jelaskan kembali ya Rasul, jangan kau bosan menyampaikan kepada kami agar kami lebih jelas. Ya. Agar kami jelas. Makanya Rasulullah SAW kalau bicara dengan pelan, kemudian disampaikan ya tentang kandungan ayat-ayat Allah, sehingga sahabat mengatakan, perhatikan kami ya Rasulullah, unzurna, tunggu dulu sampai kami paham ya Rasulullah. Nah, ketika orang Yahudi melihat kaum muslimin mengucapkan kata ra'ina, ini dalam bahasa Arab artinya perhatikan kami, ternyata bahasa Ibrani mirip, ada perkataan ra'ina yang artinya mampus kau wahai Muhammad.
Celaka kau. Ini makian kepada Nabi SAW. Sehingga orang Yahudi ngejek. Mereka mengatakan ra'ina. Maksudnya mereka Muhammad brengsek, Muhammad bangsat. Mereka demikian. Sehingga mereka bangga, kata mereka, kita dulu hanya bisa mencela Muhammad kalau lagi berduaan, bersendirian. Sekarang kita cela Muhammad terang-terangan pakai bahasa mereka. Kebetulan bahasa Ibrani ra'ina lafalnya sama dengan bahasa Arab ra'ina, tapi maknanya berbeda. Kalau versi Arab ra'ina artinya perhatikan kami, ya Rasulullah. Kalau versi Ibrani, bahasa Ibrani, ra'ina artinya bangsat engkau, hai Muhammad. Atau celaan kepada Nabi SAW. Dan mereka bangga, kita bisa celah Muhammad terang-terangan. Jadi mereka bilang ra'ina. Dan Allah tahu tentang tujuan mereka, maka Allah suruh orang-orang beriman agar merubah lafal. Jangan pakai lafal ra'ina. Karena lafal ini digunakan kesempatan orang Yahudi untuk mencela untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika mereka lewat di rumah Aisyah kemudian mereka mengatakan assalamu alayka ya assalamu alayka. Ya, orang dengar sekilas mendengar assalamu ada lamnya. Tapi mereka ternyata hilangkan lam. Assalamu alaik. Assalamu alaik itu semoga kau mati wahai Muhammad. Semoga kau mampus wahai Muhammad. Mereka sengaja mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah tinggal bersama mereka. Rasulullah SAW sudah berbuat sebagai tetangga yang baik kepada mereka. Rasulullah SAW berikan hak kepada mereka. Tapi mereka memang kaum yang kurang ajar Yahudi. Akhirnya mereka gunakan kesempatan untuk mengatakan ra'ina. Maka Allah menyuruh kasih ganti kata yang lain, yaitu unzurna wa qulu unzurna. Artinya unzurna itu ya Rasulullah tunggulah kami. Tunggulah kami agar kami paham atau perhatikanlah kondisi kami. Ya. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang pedih. Ini dalil bahwasanya tentang ada namanya syadzuz dzari'ah, yaitu menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Apa sisi pendalilannya? Pendalilannya bahwasanya kalimat ra'ina dalam bahasa Arab, perhatikan kami ya Rasulullah, ini perkataan yang baik. Perkataan yang mubah, perkataan yang baik. Namun ketika kalimat ini, kata ini bisa disalahgunakan untuk sampai kepada pencelaan kepada Nabi, maka disuruh ganti. Jangan pakai kalimat ini. Jadi ada hal-hal yang mungkin halal, tetapi ketika bisa mengantarkan kepada yang haram, maka hendaknya ditutup celahnya. Meskipun kalimat ra'ina, ingat, lihat sisi pendalilannya, kalimat ra'ina kalimat yang baik. Tetapi ketika kalimat ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencela Rasulullah SAW, yaitu pihak Yahudi, maka Allah melarang menggunakan kalimat ini. Ganti lain, unzur, kalimat yang jelas. Sehingga ini dalil bahwasanya syadzuz dzari'ah berlaku, itu perkara yang asalnya halal. Tetapi ketika bisa menimbulkan kemaksiatan, jelas kaitannya kalau ditempuh jalan ini menimbulkan maksiat, maka hendaknya dijauhi. Ya, dan dalam syariat banyak hal seperti ini ya. Bagaimana syariat menutup perkara-perkara karena bisa mengantarkan kepada hal-hal yang haram, maka diblok agar tidak dilakukan karena bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Dan ini juga dalil bahwasanya penting seorang menggunakan kata-kata yang jelas. Kata-kata yang jelas yang tidak menjadi rancu ketika ternyata kata tersebut memiliki makna yang lain yang bisa membuat rancu. Seorang bikin sesuatu yang jelas. Ketika dia menulis buku dengan tulisan yang jelas, ketika dia menulis di Twitter hendaknya dengan kata-kata yang jelas, jangan sampai rancu, ternyata bisa makna yang ganda, bisa ambigu, enggak boleh. Ketika dia buat judul suatu buku, judul suatu pengajian, hendaknya dia bikin kata-kata yang jelas. Dan itu seperti itu, dan itu sifat-sifat Al-Qur'an, ayatin bayyinat, ayat yang jelas. Maka kita juga dianjurkan ketika meletakkan sesuatu dengan sesuatu jelas. Jangan bikin orang bingung. Jangan bikin orang bingung ya. Sebagian kita hobi bikin orang bertanya-tanya, bikin orang bingung, bikin orang penasaran. Ya akhi, jangan ya akhi. Udah bikin yang jelas aja. Yang jelas maksudnya bagaimana, kata-kata yang jelas. Kecuali kalau kita lagi main teka-teki sama anak-anak, oke lah. Tapi kalau kita sedang menjelaskan kepada dengan suatu penjelasan, maka letakkanlah kata-kata yang jelas, yang tidak ambigu, yang tidak mengandung makna yang ganda atau terkadang bisa mengandung makna yang buruk. Ya, makanya Allah menyuruh mengganti kata ra'ina, yang karena ini bisa dimanfaatkan dengan hal yang buruk, diganti dengan unzurna yang lebih jelas. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafirlah azab yang pedih. Setelah itu Allah berfirman, dan ini ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin
tidak suka jika diturunkan kepada kalian suatu kebaikan dari Tuhan kalian. Mereka hasad. Mereka enggak suka. Kalau ada ayat turun kepada kaum muslimin, mereka enggak suka. Ada kelebihan diberi kaum muslimin, mereka enggak suka. Enggak suka Yahudi, kemudian Ahlul Kitab enggak suka. Kemudian orang musyrikin juga tidak suka. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi rahmatnya. Yang mengkhususkan, terserah Allah mau kasih siapa. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, ini dalil bagaimana bencinya orang Yahudi dan orang musyrikin Arab. Mereka tidak suka kaum muslimin mendapatkan keistimewaan dari Rabbul Alamin. Mereka tidak suka kaum muslimin memiliki sesuatu yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka tidak. Mereka maunya Yahudi maunya mereka yang nomor satu. Mereka tidak suka ada nabi baru dari selain bangsa mereka. Ya, mereka tidak suka. Mereka hasadnya luar biasa. Mereka berangan-angan orang kaum muslimin kafir seperti sebelumnya, karena mereka agar menjadi tampil nomor satu, sehingga mereka umat yang terbaik yang pernah memiliki Alkitab Taurat. Ya, adapun mereka tidak suka kaum muslimin diturunkan ayat kepada mereka, sedikit pun mereka enggak suka. Ya, mereka tidak suka. Ada ayat turun mereka jengkel, enggak suka. Seakan-akan Allah perhatian sama orang-orang Arab kaum muslimin, sementara mereka tidak diperhatikan. Buat mereka dengki dan hasad kepada kaum muslimin. Padahal kata Allah, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberi karunia rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung, ya. Ya. Di antara karunia tersebut, Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulnya agar Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian, mensucikan hati-hati kalian, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memberikan karunia yang agung kepada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang sangat mulia, yang menjadi penyejuk bagi hati kita, pelipur lara bagi hati kita, yang membuat kita tenteram dan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian kita pada ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ittiba. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi masih dalam surat Al-Baqarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.